Kalian percaya nggak kata Tuhan makan roti pakai tai? Nah, langsung diki nih teman-teman. Kalau kita minta dia, langsung diki. Mau ditunjukkan? Tuhan memintakan makan roti pakai manusia. Oke, kita buktikan. Silakan. Oke, ya. Makanlah roti itu seperti roti selai, ya. Dan engkau haus. Kita lihat ya, Yeskiel pasal 4 ya, kita lihat. Iya, lihat-lihat. Teman-teman, sebentar lagi dikit ya. Karena aku paling ditakuti Kristen. Gak ada Pak, kita nggak pernah takut. Kamu ngebom gereja saya. Oh iya. Saya masih ke gereja nggak takut Pak. Jawab. Tuhanmu memerintahkan makan roti pakai manusia. Jawab Pak. Mana lebih baik makan roti pakai manusia atau minum kencing unta? Kalau sakit, Mana lebih baik? Mana lebih baik makan roti? Oke, aku jawab ya. Oke, lebih baik minum kencing onta daripada makan roti pakai manusia, kata Tuhan kau. Wajib makan manusia loh. Di mana tulisan itu wajib? Kata Tuhan kau wajib. Mana? Kan? Mana? Emang perintah Tuhan nggak diwajibkan? Oke, kita buka lagi ya. Memang Kristennya nggak ada yang percaya sama kita baca loh. Kita baca nih ya. Makanlah roti itu seperti roti selai yang bundalannya dan engkau haus. Harus loh. Harus itu apa berarti? Wajib ya, wajib. Perintah itu diberikan Apa yang kepada dimaksud dengan siapa? harus? Hah? Kepada kalian lah. Memang Bible ini punya siapa? Bible ini punya siapa? Bible ini punya siapa? A punya Islam, B punya Oten. Jawab. Di mana di situ dikatakan Jawab. perintah wajib? Bible ini punya. Di mana di Bible situ dikatakan perintah wajib ini kepada kami untuk dan makan engkau haus. Mana? Oke, gantian ya. Kebohongan yang luar biasa ya teman-teman ya. Selama kamu masih Islam, kamu akan terus berbohong. Kita lihat. Yeskiel pasal keempat. Ini bicara apa teman-teman? Bicara apa? Lambang pengepungan kota Yerusalem. Bicara apa? Lambang pengepungan kota Yerusalem. Allah itu berbicara melalui pelayanan hidup para nabi. Kita lihat ini. Engkau anak manusia, ini firman Tuhan kepada Nabi Yeskiel. Ambillah sebuah batu bata, letakkan di hadapanmu dan apa? Ukirlah di atasnya sebuah kota. Saya bacakan Anda lengkap ya. Yaitu Yerusalem. Ini bicara nih lambang nih. Ambil batu bata, letakkan di hadapanmu, ukirlah di atasnya sebuah kota, yaitu Yerusalem. Ukirlah kota itu dalam keadaan terkepung. Dirikan sebuah benteng pengepungan, timbun pula tanah menjadi tembok pengepungan. Tempatkan perkemahan tentara dan susun alat-alat pendobrak selain kota. Siapa yang mengatakan ini suruh makan tai? Botol. Lalu ambillah sebidang besi dan dirikanlah itu di antaramu dengan kota itu menjadi dinding besi. Kemudian tujukanlah wajahmu ke arah kota itu, sehingga kota itu dalam keadaan terkepung dan engkaulah yang mengepung dia. Inilah menjadi lambang bagi kaum Israel. Sekarang kita lihat. Berbaringlah engkau pada sisi kirimu, dan aku akan menanggungkan hukuman kaum Israel atasmu. Berapa hari engkau berbaring demikian? Ya, selama itulah engkau menanggung hukuman mereka. Beginilah aku tentukan bagimu, berapa tahun hukuman kaum Israel. Sekian harilah engkau menanggung hukuman mereka, yaitu 390 hari. Ya, kalau engkau sudah mengakhiri waktu ini, berbaringlah engkau untuk kedua kalinya, tetapi pada sisi kananmu, dan tanggunglah hukuman apa? Kaum Yehuda, nih Israel, nih kerajaan yang utara dari Yehuda. 40 hari lamanya aku menentukan bagimu 1 hari untuk 1 tahun. Kemudian apa? Tujukanlah wajahmu kepada pengepungan Yerusalem dan kepalkanlah tinjumu kepadanya dan bernubuatlah melawan kota itu. Jadi disuruh membuat lambang, simbol. Lihat, aku akan mengikat engkau dengan tali, kata Tuhan kepada Nabi Yeskiel, sehingga apa? Sehingga engkau tidak dapat berbalik dari sisi yang satu ke sisi yang lain sampai engkau mengakhiri waktu pengepunganmu itu. Jadi Nabi Yeskiel merupakan lambang pengepungan atas kota Yerusalem. Nah, orang Islam itu memang buta huruf, nggak bisa baca. Selanjutnya
Selanjutnya ambillah gandum, jelai, kacang merah besar, kacang merah kecil, jawan dan sekoi, dan taruhlah dalam satu periuk, dan masaklah itu menjadi roti bagimu. Itulah makananmu selama engkau berbaring pada sisimu, yaitu 390 hari. Dan makananmu itu, kata Tuhan kepada Nabi Yeskiel, yang harus kau makan akan ditentukan dengan timbangannya, yakni 20 sikal satu hari. Makanlah itu pada waktu-waktu tertentu. Air minum pun bagimu akan ditentukan, 1/6 hin banyaknya. Minumlah itu pada waktu tertentu. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar. Dan apa kata Tuhan kepada Nabi Yeskiel? Engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Selanjutnya Tuhan berfirman, kenapa disuruh membakar makanannya di atas kotoran manusia yang sudah kering? Aku akan membuang orang Israel ke tengah-tengah bangsa-bangsa, dan demikianlah mereka apa? Akan memakan rotinya najis di sana. Jadi Nabi Yeskiel disuruh memakan roti yang dibakar di atas kotoran, roti yang najis, sebagai perlambang bahwa Tuhan akan membuang bangsa Israel supaya mereka memakan roti yang najis. Karena bangsa Israel dan Yehuda pada waktu itu, dua kerajaan ini telah apa? Menyembah berhala. Maka aku jawab, aduh Tuhan Allah, sesungguhnya aku tak pernah dinajiskan. Lihat ini. Dan dari masa mudaku sampai sekarang tak pernah aku makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas. Lagi pula tak pernah masuk ke dalam mulutku ini daging yang sudah basi. Lalu firman Tuhan kepada Nabi Yeskiel. Ini jelas nih perintahnya kepada Nabi Yeskiel. Lihat, kalau begitu aku mengizinkan engkau apa? Memakai kotoran lembu, ganti kotoran manusia, dan bakarlah rotimu di atasnya. Sesudah itu Tuhan berfirman kepadaku, hai anak manusia, sesungguhnya aku akan memusnahkan persediaan makanan di Yerusalem, dan mereka akan memakan roti yang tertentu timbangannya dengan hati yang cemas. Juga mereka akan meminum air dalam ukuran terbatas dengan hati yang gundah gulana, dengan maksud supaya mereka kekurangan makanan dan minuman, dan mereka semuanya menjadi gundah gulana sehingga mereka hancur di dalam penghukumannya. Dengar ya. Jadi Islam ini memang sesungguhnya adalah pengikut Nabi yang kena sihir. Karena mereka mengikuti Nabi yang pernah disantet dan kena sihir, jadi baca pun nggak bisa. Ya, baca pun nggak bisa, teman-teman. Ya, baca pun mereka tidak bisa. Ya, kenapa? Ya, karena mereka pengikut Nabi kena santet. Ya, makanya tadi ketika membaca apa? Nabi Yeskiel itu dijadikan Tuhan perlambang, lambang pengepungan kota Yerusalem. Dia disuruh memakan roti yang najis yang dibakar di atas kotoran manusia sebagai lambang bahwa nanti bangsa Israel itu akan memakan roti yang najis ketika dia dibuang ke tengah bangsa-bangsa lain. Gitu teman-teman.